sebab utama agar doa kita dikabulkan adalah iftiqar ila Allah, merendahkan diri ke hadapan Allah, merasa perlu, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal waliyyul hamid. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya kalian fakir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Lihatlah, jika seorang ingin dikabulkan doanya, maka hinakanlah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi orang paling dekat dengan Allah tatkala dia sedang sujud. Tatkala dia sedang meletakkan bagian tubuhnya yang paling terhormat, kepalanya, dia letakkan di tanah untuk menghinakan dirinya sambil dia memuji Allah dengan berkata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan aku maha hina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, faqaminun ayustajaba lakum, karena sungguh mudah Allah mengabulkan doa orang yang dalam sujud. Kenapa? Dia sedang menghinakan dirinya tatkala sedang sujud. Demikian juga di antara sebab dikabulkannya doa tatkala seorang melepaskan kesombongannya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara sebab mudah dikabulkan doa tatkala seorang sedang bersafar. Nabi SAW menyebut tentang seorang yang dia telah melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa. Kata Nabi SAW tentang seorang musafir, asy'ada akbar yamuddu yadayhi ila sama' fayaqulu ya Rabbi ya Rabbi. Seorang sedang safar, jauh dari keluarganya, jauh dari kampungnya, jauh dari makanan yang biasa dia makan, jauh dari tempat tidur yang biasa dia tiduri. Ya, kemudian asy'ada akbar, rambutnya semrawut penuh dengan debu, jauh dari kerapian, kemudian dia mengangkat kedua tangannya, maka ini sangat mudah dikabulkan doa seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam hadis qudsi tentang orang-orang yang ada di padang Arafah. Kata Allah kepada para malaikat, "Unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'zan ghubran. Ushidukum anni qad ghafartu lakum." Lihatlah wahai para malaikatku kepada hamba-hambaku yang mereka datang dari padang Arafah dengan rambut penuh debu, dengan semrawut, saksikanlah aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. Karena jika seorang ingin dikabulkan doanya, maka dia harus merasa perlu kepada Allah, merasa hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh contoh yang menakjubkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di padang Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjamak salat jamak takdim, salat zuhur dan salat asar, kemudian Nabi naik di atas ontanya di bawah Jabal Arafah, di bawah Jabal Rahmah. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya, berdoa setelah zuhur sampai matahari tenggelam. Berjam-jam beliau berdoa, mengangkat kedua tangannya. Bahkan sampai tatkala ontanya bergerak, Nabi memegang tali kekang ontanya dengan tangan kiri dan tangan kanan yang tetap menghadap ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian jemaah haji baru berdoa 15 menit, setengah jam sudah habis permintaan mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pintu surga tidak terbuka kecuali yang mengetuknya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa dengan luar biasa dari zuhur sampai maghrib. Demikianlah Rasulullah SAW, karena dia yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, dia yang paling merasa butuh kepada Allah Subhanahu